Hai semuanya, nama aku Diva. Jadi di video EduCounting kali ini aku bakalan ngebahas tentang rasio dalam analisis laporan keuangan. Nah, biasanya kalian itu bakalan dapat mata kuliah ALK ini di semester 3 dan si rasio ini belajarnya di awal-awal bab gitu, guys. Nah, oke mungkin langsung aja aku ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah aku pengen ngebahas tentang rasio itu sendiri. Mungkin teman-teman semua sering dengar kata rasio, tapi kalian tahu nggak sih rasio itu sebenarnya apa, gitu kan? Nah, di sini aku udah ada satu pengertian. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Oke, gampangnya gini deh. Rasio itu kan berbentuk angka ya, teman-teman. Nah, kita bisa ngegunain si angka ini untuk menganalisis suatu kondisi keuangan, yaitu melalui laporan keuangan perusahaan. Karena nanti selama kalian belajar ALK, kalian itu akan berhubungan sama laporan keuangan perusahaan terus gitu. Nah, di sini aku udah cantumin macam-macam rasio analisis keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas atau biasanya kita sebut dengan leverage. Yang keempat itu ada rasio aktivitas gitu. Kita bahas dulu yang pertama, rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu apa sih? Rasio likuiditas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendeknya. Nah, kalian pasti udah tahu kalau misalnya perusahaan itu pasti punya utang. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang gitu. Nah, untuk menilai nih, si perusahaan ini bisa membayar hutang jangka pendeknya atau enggak, itu dinilainya dari rasio likuiditasnya gitu, teman-teman. Nah, si likuiditas ini dibagi jadi 3. Ada current ratio atau rasio lancar, ada quick ratio atau rasio cepat, ada cash ratio atau rasio kas. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Diawali dari current ratio. Current ratio itu adalah penghitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar gitu. Nah, si current ratio ini juga punya jangka waktu teman-teman, yaitu adalah maksimal 1 tahun. Nah, cara nyarinya gimana? Di bawah udah aku cantumin rumusnya adalah aktiva lancar atau current asset biasanya itu disingkat CA ya teman-teman, dibagi sama hutang lancar atau disingkatnya CL biar kita gampang nyebutnya gitu. Nah, yang kedua itu ada quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang paling liquid. Nah, beda sama tadi current ratio, dia jangka waktunya 1 tahun lebih panjang. Kalau quick ratio ini dia lebih cepat nih, kurang dari 90 hari gitu. Nah, cara nyarinya itu ada CA dikurangi sama inventory atau persediaan dibagi sama hutang lancar gitu. Nah, yang selanjutnya lagi kita ke cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang mencerminkan posisi kas dan setara kas perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendeknya gitu. Nah, rumusnya adalah kas ditambah aktiva setara kas dibagi sama utang lancar atau CL gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke rasio yang kedua, yaitu rasio solvabilitas, yaitu adalah rasio yang menggambarkan apakah si perusahaan ini bisa memenuhi utang jangka panjangnya dan kewajiban keuangannya. Nah, beda tadi sama yang rasio likuiditas, dia kan menilai apakah si perusahaan ini bisa ngebayar hutang jangka pendeknya. Kalau si solvabilitas ini, kita menilai apakah si perusahaan ini bisa nggak sih ngebayar hutang jangka panjangnya gitu. Nah, si solvabilitas ini dibagi 3 juga sama kayak likuiditas. Yang pertama itu ada DER, ada DAR, ada TIE gitu. Nah, kita mulai dari DER dulu. DER merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman yang diberikan kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Nah, ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Cara nyari dari itu gimana sih, Teh? Nah, di sini aku udah taruh rumusnya di bawah, total hutang dibagi sama total ekuitas gitu. Nah, kita lanjut ke yang kedua.
DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva gitu. Nah, cara nyari DAR itu adalah total utang dibagi total aset. Nah, yang terakhir itu TIE. Rasio ini mengukur jumlah laba sebelum pajak dan bunga yang digunakan untuk membiayai biaya bunga di masa depan gitu. Angka tersebut menunjukkan berapa kali sih si perusahaan ini bisa membayar bunga dengan laba sebelum pajak dan bunga. Nah, rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga atau kita sebut EBIT ya biar kita gampang nyebutnya dibagi sama bunga atau interest gitu. Nah, lanjut ke rasio yang ketiga nih, rasio profitabilitas. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada kata-kata profit gitu kan. Nah, yang berarti itu adalah keuntungan. Nah, berarti rasio profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan juga ekuitas. Dibagi jadi 3 juga. Yang pertama itu ada ROE, ROA, sama ROS gitu. Nah, yang pertama dulu nih, ROA ya, merupakan indikator tentang seberapa handal sih si perusahaan ini dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan atau profit gitu. Nah, gampangnya gini deh, ROA itu adalah kita menilai nih, si perusahaan ini efektif gak sih atau efisien gak sih dalam menggunakan asetnya dalam untuk menghasilkan keuntungan gitu kan. Nah, cara nyari ROA itu gimana? Yaitu laba setelah pajak dibagi sama total aset gitu. Nah, yang kedua itu ada ROE. ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. Nah, ROE ini menjadi salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana sih suatu bisnis, perusahaan, atau organisasi itu mampu mengelola permodalan dari para investornya. Nah, mungkin masih ada yang bingung sama istilah-istilah yang ada di penjelasan di layar ya teman-teman. Nah jadi mungkin aku bakalan bahas tentang investornya aja nih. Nah investor itu apa sih sebenarnya Teh? Investor itu adalah orang yang menginvestasikan dananya untuk sebuah perusahaan terkait supaya si perusahaan ini bisa berjalan, bisa menjalankan kegiatan operasional dalamnya dan juga nanti hasil akhirnya si investor ini atau si orang yang menginvestasikan dana ini bakal mendapatkan keuntungan berupa dividen gitu. Jadi ketika orang misalnya beli saham perusahaan terkait nih, perusahaan A. Nah, ternyata si perusahaan A ini bisa menghasilkan keuntungan yang bagus, yang besar gitu. Nah, nanti perusahaan ini bakalan membagikan sejumlah dividen, sejumlah nominal dividen kepada para investornya yang udah menginvestasikan dananya untuk mereka gitu. Nah, rumusnya gimana untuk nyari ROE ini? Yaitu laba setelah pajak dibagi sama ekuitas pemegang saham gitu. Nah, kita lanjut ke yang terakhir itu ada ROS, digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasi suatu entitas, perusahaan, organisasi atau bisnis ya bisa. Nah, rasio ini juga dikenal sebagai operating profit margin atau kita biasanya sebut OPM atau margin laba operasi, atau operating margin, atau margin operasi. Nah, ROS ini menunjukkan berapa banyak nih keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan setelah membayar biaya variabel produksi seperti upah, bahan mentah, dan lain-lain. Tetapi sebelum bunga dan pajak gitu. Nah, cara nyari ROS itu gimana? Laba sebelum pajak dan bunga atau biasa disebut EBIT dibagi sama penjualan bersih. Nah, kita masuk ke rasio yang keempat. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, rasio aktivitas itu ada 6, teman-teman. Ada INTO, ada ARTO, ada APTO, ada VATO, ada TATO, dan ada CATO yang terakhir gitu. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, sengaja di sini aku nggak taruh pengertiannya, karena nanti pasti kalian ada tugas atau ada apa ya,
ada tugas atau ada latihan soal yang mengharuskan kalian searching nih, yang mengharuskan kalian tahu lebih dalam mengenai rasio aktivitas ini. Di sini aku cuman drop rumusnya doang biar kalian nanti gampang ingat rumusnya gitu ya. Nah, jadi dimulai dari yang pertama itu ada INTO, rumusnya adalah HPP atau COGS dibagi sama rata-rata inventory. Nah, rata-rata inventory itu gimana sih Teh nyarinya? Jadi di setiap perusahaan itu kan ada inventory awal, ada inventory akhir. Nah, keduanya ini, inventory awal sama akhir dijumlahin dan dibagi dua, itu hasilnya adalah rata-rata inventory gitu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada penjualan bersih. Ya, penjualan bersih dibagi sama rata-rata account receivable atau piutang. Nah, account receivable itu biar singkatnya, biar enaknya itu disingkat sama AR gitu. Nah, yang ketiga ada APTO, rumusnya total pembelian dibagi rata-rata hutang. Terus yang keempat itu ada FATO, penjualan bersih atau pendapatan dibagi sama rata-rata aset tetap, fixed asset ya teman-teman, FA. Nah, yang kelima itu ada TATO, rumusnya sales dibagi total aset. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ada CATO, rumusnya itu adalah sales atau dibagi kas atau setara kas, gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di bagian akhir dari penjelasan materi. Makasih banyak sama teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Aku mohon maaf kalau misalnya tadi menjelaskan sedikit tersendat-sendat atau salah-salah kata. Dan aku juga mau ngingetin nih ke kalian, jangan lupa pantengin terus IG-nya Kak Aceh sama YouTube-nya Kak Aceh karena kita bakalan ngebagiin banyak banget informasi seputar akuntansi yang pastinya itu bakalan berguna buat kalian dalam kehidupan perkuliahan kalian juga gitu. Jangan lupa ya teman-teman. Thank you semuanya.